Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan selalu rezekinya. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di channel Rumah Sawah. Perkenalkan, aku seorang ibu, 2 orang anak, seorang istri, dan seorang ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, ini pertama aku awali kegiatan aku di siang hari dengan ngambil jemuran ya teman-teman. Aku pisahkan yang masih basah dan yang udah kering. Nah, seperti biasa yang udah kering aku bawa masuk ke dalam teman-teman. Oh ya teman-teman, makasih banyak ya yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen di channel YouTube aku. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Nah ini aku mulai cuci piring ya teman-teman. Aku mau sedikit sambil cerita-cerita ya teman-teman. Nah, aku menikah itu udah bertahun-tahun ya teman-teman gitu. Aku dulu berpikir bahwa udahlah gitu, aku nggak akan punya rumah gitu ya. Karena dulu untuk punya rumah itu aku pikir suatu hal yang mustahil ya teman-teman. Jadi ya udahlah gitu, tinggal di rumah orang tua. Mungkin kalaupun punya rumah itu nggak akan di waktu yang dekat gitu. Mungkin anak aku udah besar-besar gitu, baru uangnya akan terkumpul dan baru akan punya rumah sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih rezeki gitu, dan Allah kasih kemudahan untuk aku membeli rumah ini teman-teman. Sebetulnya aku tidak menyangka ya teman-teman gitu akan secepat ini punya rumah gitu. Ya, aku dan suami adalah seorang perintis ya. Kita pasangan perintis gitu, bukan pasangan pewaris. Jadi bener-bener kita tuh harus bener-bener ngumpulin dulu uangnya gitu. Kalau mau apa-apa tuh kita tuh berdua gitu ya. Bahkan suami aku nikah sama aku pun hasil jerit payah dia sendiri gitu. Tidak dibantu oleh orang tua, tidak disupport oleh keluarga, oleh siapapun gitu. Itu tuh hasil dari jerit payahnya sendiri. Makanya dulu pas nikah kita tidak pesta besar-besaran seperti orang-orang ya teman-teman, karena kita tahu kemampuan kita seperti apa gitu. Makanya pesta pernikahan pun sederhana gitu ya, bukan pesta ya itu mah gitu. Jadi pernikahan yang sederhana gitu. Kemudian setelah menikah tinggal di rumah orang tua cukup lama. Dan kalau ditanya numpang ya sama orang tua gitu ya, iya kita numpang, hanya numpang tinggal aja gitu. Kalau misalkan makan untuk kebutuhan itu kita biasanya kita ya yang beli, karena kita tahu diri lah ya teman-teman gitu. Kita juga nggak mau merepotkan orang tua gitu. Kita udah menikah ya kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan aku juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang tua gitu, kayak persabunan dan lain-lain gitu aku penuhi. Terus masak tiap harinya gitu, aku ngeluarin uang gitu untuk semuanya gitu yang ada di rumah mama. Hanya untuk beras itu jujur aku nggak beli ya teman-teman, karena ada lah gitu, kalau beras ya ada gitu orang tua gitu. Nah, kita beli rumah ini pun itu tidak ada bantuan materi gitu ya dari orang tua. Hanya pasti mereka membantu kita dengan mendoakan. Nah, apalagi bapak ya teman-teman gitu. Bapak tuh waktu rumah ini direnovasi tuh beliau tuh tiap hari gitu ya ngontrol udah sampai mana gitu pembangunannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cerita sedikit. Cuman ya alhamdulillah ya, kalau aku sama suami gitu memang dididik kita perih. Jadi kita bisa strong bareng-bareng ya, kita mah kuat gitu ngadepin segala macam juga berdua gitu. Nah, terus alhamdulillahnya aku di sini punya tetangga-tetangga yang baik ya teman-teman gitu. Ya namanya di kampung ya gitu. Persaudaraannya tuh masih sangat-sangat terjaga gitu, antar tetangga tuh masih berasa kayak keluarga gitu ya. Jadi pas aku pindah ke sini gitu, aku alhamdulillah punya tetangga yang baik-baik gitu.
kadang kita berbagi makanan gitu ya, kadang apa ya, saling bantu gitu kalau misalkan ada aku nggak ada di rumah gitu, terus tiba-tiba hujan gitu ya, cucian aku maksudnya jemuran aku ke tempat yang teduh gitu, jadi ya cucian kita juga aman gitu ya, nggak apa ya, nggak basah gitu. Kalau ada yang sakit gitu ya, kita tengok bareng-bareng. Kalau ada yang apa namanya, melahirkan gitu, kita juga nengok bareng-bareng gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman, kehidupan di kampung itu gitu. Masih kuat banget kekeluargaannya. Jadi pas pindah ke rumah ini tuh berasa nambah saudara ya teman-teman, berasa nambah keluarga. Alhamdulillah, Masya Allah, rezeki ya teman-teman, punya tetangga yang pada baik-baik itu adalah rezeki yang luar biasa. Oh ya, kemarin ada bunda yang komen katanya enak udah punya rumah sendiri, katanya aku masih ngontrak. Yang sabar ya bunda, insya Allah mudah-mudahan Allah segerakan untuk punya rumah sendiri, Allah berikan rezeki yang mengalir deras gitu ya, supaya bunda sekeluarga bisa tinggal di rumah sendiri gitu. Nah aku juga gak pernah kepikiran akan punya rumah dalam waktu yang cepat gitu ya, maksudnya sekarang-sekarang gitu ya, karena aku juga punya rumah juga setelah bertahun-tahun menikah gitu, setelah anak aku usia sekarang gitu ya kelas 6, aku udah punya 2 anak, yang satu TK gitu, aku baru punya rumah sendiri teman-teman. Jadi untuk yang belum punya rumah, aku doakan mudah-mudahan disegerakan ya. Kita nggak tahu ya teman-teman, rezeki yang Allah kasih tuh dari berbagai macam arah gitu, dari segala arah. Kita nggak tahu itu semua rahasia Allah, tapi mudah-mudahan secepatnya ya teman-teman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, aduh jadi ngalir ngidul ya teman-teman kalau bahasa Sunda. Jadi cerita segala macam cerita gitu ya. Sampai-sampai ini nggak sadar nih, udah beresin kasur aja nih. Nah teman-teman jangan salfok ya gitu. Ini aku tuh punya kasurnya tuh yang ukuran kecil gini, tapi aku simpen 2 ya di kamar gitu. Nggak tahu kenapa enak aja ya. Kalau sama suami itu, kalau misalkan suami pulang, suami sebelah sana, aku sebelah sini gitu. Jadi kalau kita tidur berdempet-dempetan tuh kayaknya nggak biasa ya, karena biasa LDR, jadi kalau deket-deketan tuh kayak gerah gitu ya, kayak sempit gitu. Nah ini aku lanjut ya teman-teman, lanjut sapu-sapu gitu. Kadang kalau voice over tuh aku suka bingung ya teman-teman, harus ngomong apa lagi. Ngomongnya diulang-ulang itu terus gitu, karena ya harus ngomong apa lagi gitu ya, suka agak bingung gitu. Mungkin kalau konten kreator yang lain yang udah udah sering gitu ya, udah ratusan videonya, udah banyak subscribernya, mungkin udah gak mikir lagi gitu mau ngomong apa. Lah kalau aku gitu, jadi harus pikir keras gitu, harus ngomong apa. Oh ya teman-teman, aku juga bingung nih gitu. Aku berpikir diterusin gak ya gitu ini ngontennya gitu, karena memang real life itu sangat berbeda dengan di dunia maya gitu ya. Kadang aku ngonten gini tuh ada orang-orang di sekitar aku yang berpikir kalau ngapain sih gitu pakai bawa kamera gitu ya, terus ngonten gitu, divideoin, apa-apa divideoin, ngapain sih gitu ya. Sedangkan di luar sana gitu ya, ketika aku upload video itu banyak gitu ya yang
yang support gitu, yang bilang semangat ya gitu, salam kenal, aku dari sini, aku dari daerah ini, semangat ya gitu kontennya. Jadi aku bingung gitu ya, sementara di dunia nyata itu orang-orang sekitar aku tuh melihat sebelah mata gitu ya, ngapain sih gitu, nggak jelas gitu. Dan sementara di lain dunia, di belahan dunia lainnya, ada teman-teman online yang selalu ngedukung gitu. Ya, jadi bingung aku nih, bimbang nih teman-teman, aku harus kayak gimana. Aku bikin channel YouTube itu memang untuk mengabadikan setiap momen aku ya, yang ada di rumah ini. Jadi kalau misalkan nanti anak-anakku udah besar gitu, ada kenang-kenangannya gitu ya, ada mamahnya gitu. Mereka bisa ngelihat keseharian aku gitu. Nah, kalaupun misalkan memang Allah kasih rezeki gitu ya, aku bisa berpenghasilan di YouTube, ya itu kan jadi nilai plus ya teman-teman buat aku gitu. Yang jelas untuk aku sekarang ya memang aku mau mengabadikan momen gitu. Kalaupun misalkan nanti ke depannya aku punya penghasilan, ya alhamdulillah ya. Karena semua orang juga mau gitu, punya uang, semua orang juga mau dapat duit gitu. Siapa sih yang gak mau, siapa sih yang bakal nolak? Nah, sama juga dengan aku. Kalau ke depannya mudah-mudahan, ya berdoa sih, aku berdoa semoga bisa punya penghasilan dari sini gitu. Siapa yang gak mau gitu ya. Ya, intinya awalnya memang aku mau mengabadikan momen gitu. Ya kalau misalkan kedepannya memang ditakdirkan diberi rezekinya dari sini, ya alhamdulillah gitu. Aku nggak akan nolak. Siapa yang mau nolak uang dapet duit, itu nggak ada gitu ya. Tapi kan masih sangat jauh gitu, karena ya penontonnya juga masih sedikit gitu, subscribernya juga masih belum memadai, kontennya juga masih seperti ini, masih jauh dari kata bagus gitu ya. Ya apa yang mau dibanggakan ya. Intinya terima kasih aja lah ya untuk semua yang udah support gitu di dunia maya gitu ya, yang udah menganggap aku seperti temannya gitu ya, menyemangati gitu. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah yang bales ya kebaikan teman-teman online semua gitu. Videonya hampir selesai ya teman-teman, gak kerasa di video kali ini tuh kita tuh banyak cerita gak jelasnya ya. Ngalir ngidul gitu ya, ceritanya gak jelas banget. Ya alhamdulillah lah, sambil cerita-cerita sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini dia teman-teman nih, di pinggir kamar aku nih, lihat. Jadi pas aku buka jendela tuh kelihatan banget pemandangannya ya, Masya Allah, luar biasa. Sampai sini aja ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.